saya Dewi Hidayati, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret, siap mengikuti UKIM tanggal 19 Juli 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya baik ya. Semuanya sehat kan? Tidak ada yang demam karena vaksin kemarin? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Nina. Nah, adakah yang tidak hadir hari ini di ruang Google Meet kita? Teman-teman kita? Tidak ya, semuanya hadir ya? Iya, Bu. Sebelum kita lanjut, silahkan Tamrin pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, terima kasih Tamrin. Untuk anak-anak ibu semuanya, ibu ucapkan selamat datang ya di ruang Google Meet kita ini pada hari ini. Ini sudah pertemuan yang ke-6 kalinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting sekali untuk kalian mempersiapkan nanti setelah lulus dari kelas 12 ini. Nah, pada hari ini endingnya kalian akan bisa yang pertama memilah antara jenis pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan yang rendah. Jadi nanti Ibu akan jelaskan pendidikan tinggi, pendidikan rendah, dan akhirnya nanti kalian bisa membedakan mana pendidikan tinggi dan mana pendidikan yang rendah. Nah, tujuan yang kedua setelah kegiatan ini nanti anak-anak ibu semuanya bisa mengkorelasikan antara pendidikan dan pelatihan dengan karir yang akan kalian capai nanti di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, nanti setelah kegiatan ini kalian diharapkan mampu memutuskan saya akan pilih pendidikan ini untuk karir saya ke depannya. Lalu nanti kalian akan mendesainnya. Jadi masing-masing setelah menentukan dan memutuskan, nanti kita akan desain seperti flyer di handphone Android masing-masing. Jadi 3 hal itu ya yang akan kita capai hari ini di layanan klasikal kita hari ini. Oke, baiklah sebelum kita lanjut lagi materinya, kita akan bermain games terlebih dahulu. Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju ya? Setuju. Jadi biar rileks, biar lebih nyaman, biar tidak tegang-tegang ya. Oke, gamesnya gampang saja, tapi membutuhkan konsentrasi. Nama gamesnya adalah huruf terakhir. Siap-siap semuanya ya, konsentrasi ya. Gurita. Oke, Gurita mau dilempar kepada siapa? Devi tangkap guritanya, Pi. Ayam, Bu. Ayam. Oke, baiklah tepuk tangan untuk kita semua pagi ini. Oke, baiklah sudah konsentrasi ya semuanya ya. Sudah enak ya, sudah nyaman ya. Nah, selanjutnya apakah semuanya sudah siap menerima materi dari Ibu hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Mikrofonnya dimatikan semuanya, Ibu akan memutar sebuah video terlebih dahulu ya, sebentar. Cita-cita insinyur atau astronot? Ya, ngaku aja pas itu cita-cita kita waktu masih kecil. Tapi nyatanya pas sudah gede, lama-lama cita-citanya jadi semakin pudar. Apalagi waktu tahu untuk bisa kerja di bidang itu, mesti susah-susah dulu ngerjain banyak banget PR dan ujian susah yang seolah nggak ada habisnya. Tapi emang kenapa sih buat kerja itu mesti sekolah dulu? Mungkinkah tanpa semua itu kita bisa tetap kerja?
Baiklah, tadi kita sudah sama-sama melihat video yang Ibu tayangkan. Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyimpulkan apa ya maksud dari video tadi ya? Buat kita menjadi profesional dan ilmu yang kita dapatkan tidak asalan, Bu. Oke, pendidikan membuat kita menjadi profesional dan ilmu yang kita dapatkan tidak asal-asalan. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Devi. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Silakan. Tamrin, Bu. Tamrin? Sekolah membantu kita mempermudah mencapai karir, Bu, yang kita inginkan. Sekolah mempermudah kita mencapai karir yang kita inginkan. Oke ya, jadi pendidikan itu ibaratnya jembatan berarti ya untuk menyambungkan langkah kita untuk mencapai karir impian. Oke, bagus sekali Tamrin. Baiklah, Ibu akan melanjutkan. Ibu akan share screen terlebih dahulu sebentar. Apa itu karir? Kira-kira menurut pemahaman kalian, apa ya karir itu ya? Karir itu profesi ataupun pekerjaan. Karir itu profesi ataupun pekerjaan. Baik. Menurut teman-teman yang lain gimana? Benar ya? Karir itu adalah profesi atau pekerjaan seseorang. Oke, bagus sekali Ibu tampung terlebih dahulu. Nah, kalau secara teorinya, karir itu berasal dari sebuah bahasa Belanda ya, yang artinya adalah perkembangan atau kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Artinya ketika dia bekerja, dia tidak stuck begitu saja. Contoh, hari ini dia menjadi tukang bersih-bersih misalnya. 10 tahun yang akan datang, maka dia tidak lagi menjadi tukang bersih-bersih. Ada peningkatan karir. Itu namanya dia punya karir, pekerjaannya meningkat. Tapi kalau hari ini dia jadi tukang bersih-bersih, kemudian 10 tahun yang akan datang dia juga masih jadi seorang tukang bersih-bersih dan begitu-begitu saja hidupnya. Berarti dia tidak punya karir. Itu hanya sekedar pekerjaan untuk bisa makan saja. Nah, itu ya karir ya, kata kuncinya adalah dia ada perkembangan dan kemajuan. Ya, ada yang tahu pendidikan itu apa ya? Silahkan. Proses pembelajaran seseorang, Bu. Mulai dari SD, SMP, SMA gitu. Oke, proses pembelajaran seseorang dari SD, SMP, SMA. Oke, bagus sekali. Pendidikan itu adalah usaha kalian sebagai manusia untuk meningkatkan kepribadian ya. Mohon anak ibu yang lainnya mematikan dulu mikrofonnya terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pendidikan adalah usaha kalian sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan untuk meningkatkan kepribadian dengan cara membina potensi baik rohani maupun jasmani. Maksudnya apa, Bu? Ya, dengan kita bersekolah, maka kepribadian kita akan menjadi lebih baik. Nah, anak-anak ibu punya teman tidak di rumah yang tidak sekolah? Ada yang punya teman? Punya, Bu. Oke, punya. Baik. Nah, kalian bisa membandingkan bagaimana? Ya, Nina. Kalian bisa membandingkan gimana perilaku mereka yang tidak sekolah dengan yang sekolah. Jadi itu kelihatan ya. Dan cara berpikirnya, kemudian penampilannya, dan lain-lainnya. Nah, berbeda antara yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Pelatihan. Yuk silakan, siapa yang tahu pelatihan itu apa ya? Pelatihan itu seperti kita terjun ke lapangan untuk mengetahui sesuatu. Oke, Agustina.
kita terjun ke lapangan untuk mengetahui sesuatu. Terjun, oke, maksudnya mungkin bukan terjun payung ya, tapi belajar di lapangan gitu ya maksudnya ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Agustina. Biasanya pelatihan ini dilakukan oleh orang yang sudah bekerja dan dia ingin meningkatkan kinerjanya, makanya ikut pelatihan. Tapi tidak ada salahnya nanti kalian kalau misalnya sudah tamat sekolah, ingin ikut pelatihan-pelatihan, misalnya pelatihan memasak, pelatihan menjahit, atau pelatihan untuk bengkel. Nah, boleh juga. Jadi, itu adalah skill, kemampuan untuk hidup kalian nantinya. Ya, jadi itu ya. Kalau pelatihan itu dia lebih ke praktisnya, prakteknya. Oke, mohon dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya agar tidak bising. Oke, kita sudah bahas pendidikan dan pelatihan. Sekarang apa ya bedanya kira-kira antara pendidikan dengan pelatihan? Yuk, siapa yang bisa? Silahkan. Saya, Bu. Ya, siapa? Denanto ya? Nah, kalau menurut saya, Bu, pendidikan pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah, sedangkan pengalaman yang kita dapatkan secara langsung dari praktek, dari lapangan gitu. Oke, bagus sekali Denanto. Pendidikan adalah ilmu yang kita dapat dari sekolah, pelatihan itu lebih kepada praktis yang ada di lapangan. Baik, terima kasih Denanto. Oke, baiklah Ibu akan lanjutkan kembali. Klasifikasi jenis pekerjaan berdasarkan pendidikan. Yuk kita bahas bersama. Coba dibaca Azlina. Silakan. Yang bagian sini ya. High level education. Bawahnya? Menuntut tenaga kerja untuk mempunyai tingkat pendidikan tinggi. Minimal S1 atau D4. Oke, terima kasih. Boleh dimatikan kembali mikrofonnya. Ya, high level education jobs. High, tinggi ya. Berarti jadi pekerjaan ini membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi. Contohnya, dokter, dosen, peneliti, ilmuwan, jadi guru, psikolog, arsitektur, ataupun yang lainnya. Jadi harus kuliah dulu kita, baru kita bisa menempati posisi-posisi di pekerjaan ini. Ya, oke, itu yang pertama. Ada lagi yang kedua. Silakan dibaca. Denanto. Middle level education jobs. Minimal lulusan SMP, SMA. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Middle itu tengah-tengah ya. Jadi kalian lulus SMP atau SMA sudah bisa menempati, apa itu contohnya? Itu pedagang, pegawai, pelayan, atau jaga-jaga toko. Nah, ini pertengahan ya. Jadi tidak perlu kuliah, tapi kalian bisa untuk bekerja ini. Hanya saja pekerjaan ini tidak berkepanjangan. Artinya kalau jadi tukang jaga toko kan tidak selamanya kita bertenaga. Nanti kalau sudah tua kalian tidak mungkin jadi tukang jaga toko terus. Minimal nanti kalian yang punya toko gitu ya. Jadi ini harus kalian pikirkan lagi. Mungkin untuk sebentar tidak apa-apa. Tapi untuk jangka panjang mohon untuk dipertimbangkan kembali ya. Oke, ada lagi nih yang ketiga. Sebentar.
Silahkan dibaca Yuliani. Low level education jobs. Tidak menuntut tingkat pendidikan formal yang tinggi. Biasanya pekerja ini tidak berstruktur atau tidak tergabung dalam satu lembaga. Oke, terima kasih. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Low artinya rendah. Ini adalah level pendidikan rendah. Tidak perlu sekolah, bisa kerja ini. Apa contohnya? Tukang bersih-bersih, tukang kumpul-kumpulin barang bekas, kuli bangunan, atau jadi pembantu rumah tangga. Nah, pekerjaan ini dia tidak membutuhkan pemikiran yang keras gitu ya. Tapi yang penting punya tenaga, sehat, bisa kerja. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kalian mau menjadi tukang sapu, tukang kuli bangunan? Mau tidak kalian nanti di masa depan seperti itu? Tidak. Tidak, Bu. Nah, tidak ya, jangan sampai kita berada pada atau memiliki pekerjaan yang low level education jobs ya. Oke, baik. Itu yang ketiga. Nah, ada lagi nih, yang keempat. Coba dibaca Agustina, silahkan. Agustina, silakan. Bu. Ya. Not the education jobs. Oke, apa itu? Pekerjaan yang tidak mementingkan tinggi rendahnya tingkat pendidikan formal, namun lebih terhadap bakat bawaan lahir. Oke, terima kasih Agustina. Silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Ya, ini pekerjaan yang tidak penting, mau tinggi, mau rendah. Nah, tapi dia bakat dia sendiri. Contohnya penyanyi, pelukis, seniman. Namun, alangkah lebih baiknya walaupun seandainya kalian punya bakat bawaan, tetaplah menjadi orang yang berpendidikan tinggi ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, berbeda cara berpikir kita. Bisa jadi kita tidak selamanya menyanyi atau tidak selamanya melukis. Nah, sehingga kalian punya bekal lainnya yaitu pendidikan ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kita akan sama-sama melihat daftar jurusan pendidikannya, kemudian nanti jurusannya untuk karir kalian apa ya. Ibu akan buka terlebih dahulu di Google. Nah, ini ada Ibu langsung buka di websitenya ya, di Bridge Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan. Kalau kalian adalah orang yang menyukai bidang-bidang ilmu-ilmu sains, nah ini ada terbagi lagi ya, seperti kalian kemarin ikut Olimpiade ya, ada astronomi, biologi, fisika, farmasi, geofisika, kimia, geografi, geologi, dan statistika. Nah ini masing-masing ketika kalian mendalami ilmu ini, maka penempatan kerjanya pun berbeda-beda. Contoh ya, satu, nanti kalian buka sendiri tapi Ibu akan jelaskan sebagian. Kalau misalnya nanti kalian kuliah, ambil jurusan astronomi, nah, yang dipelajari adalah benda-benda langit dan jagat raya ya. Planet, bumi, kemudian ya bagian-bagian langit-langit ya. Nah, nanti bekerjanya di mana? Di Lapan, di TNI Angkatan Udara bisa, di Observarium Bosca ITB. Nah, kemudian di planetarium atau di Departemen Perhubungan. Nah, ini wilayah-wilayah pekerjaan kalian nantinya. Nah, coba kita lihat kalau misalnya kalian nanti mendalami ilmu statistika.
Kalian akan bekerja di lembaga penelitian, di Biro Pusat Statistik, atau di Departemen Telekomunikasi. Nah, nanti kalian harus perhatikan juga ketika mengambil jurusan statistika, kita akan belajar apa ya? Nah, ini kan kelihatan kan mata kuliah yang dipelajari. Bagi yang suka dengan matematika, ilmu ukur, aljabar, atau ilmu grafis. Nah, ini bagiannya statistika. Nanti anak-anak Ibu bisa lihat sendiri ya di sini mau bidang apa. Nah, itu untuk jurusan ilmu-ilmu sains. Nah, ada lagi nih yang ilmu teknologi. Jadi banyak sekali nih untuk kalau bagian teknologinya, apalagi yang laki-laki ya. Teknik sipil, teknik nuklir, teknik penerbangan, perkapalan, informatika. Wah, banyak sekali pokoknya ya. Ibu contohkan misalnya mau ambil jurusan teknik perkapalan misalnya. Nah, kerjanya apa? Ya, nanti di bidang industri perkapalan nih. Kelihatan ya di gambar ya, pembuatan kapal. Kemudian nanti belajar apa ya kuliahnya? Contohnya mekanika fluida, hidrodinamika, rancang bangun kapal. Nah, kalian bekerjanya nanti bisa di bidang industri perawatan kapal. Atau nanti kalau sudah punya modal, Bu, saya mau bikin perusahaan pembuatan kapal sendiri. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Nah, itu dia ilmu-ilmu di bidang teknologi. Nanti kalian bisa membukanya sendiri. Selanjutnya, bagi yang suka di bidang kesehatan, ada lagi. Kesehatan itu terbagi-bagi, ada dokter gigi, ada perawat, ada kesehatan masyarakat, satu lagi ada bidan. Nah, nanti bagi anak-anak Ibu yang berminat di bidang kesehatan, lihat dan nanti saya belajar apa ya? Kalau kedokteran nih, kelihatan nih mata kuliahnya. Belajar anatomi tubuh, biokimia, patologi, dan bekerjanya pun di lembaga-lembaga kesehatan ya. Ekonomi bisnis, nah ini bagi yang mau jadi pengusaha banyak lagi nih bidangnya, akuntansi, manajemen keuangan, MSDM, manajemen operasi. Nah, jurusan ini ada di perguruan tinggi. Coba kita lihat, nah bagian pendidikan nih, guru SD, manajemen pendidikan, kurikulum pendidikan, banyaknya. Ada yang PAUD, ada yang BK, ada yang banyak sekali nih. PPKN, agama. Nah, itu setiap mapel, itu nanti kalau kalian mau jadi guru di mapel itu, contoh misalnya mau jadi guru geografi, maka ambilnya pendidikan geografi. Jadi nanti fokus hanya belajar tentang geografi. Tapi nanti di semester awal akan secara umum terlebih dahulu dipelajari. Ya, oke, baiklah, Ibu kembali lagi. Nah, anak-anak Ibu semuanya, untuk materi penutup hari ini ya, kelihatan nggak ini apa ya? Kalian tahu? Tuh, lihat apa ini? Tisu, Bu. Tisu. Oke, tisu ya. Tisu ini kita ibaratkan diri kita yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan ya. Tisu ini kalau mau Ibu lempar ke sebelah kiri Ibu, kira-kira bisa nggak? Tanpa Ibu apa-apakan. Tidak bisa ya, dia akan ya seperti ini saja, tidak bisa kemana-mana. Ibu lempar ke atas, ini turun saja. Tidak bisa mengarahkan dirinya. Oke. Nah, sekarang tisunya mau Ibu gumpal, mau Ibu coba ya, Ibu mau melakukan proses nih kepada tisunya ini, melakukan tindakan yaitu menggulung-gulungnya. Nah, ibaratkan ini proses kita sebagai manusia mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Kira-kira menyakitkan tidak kalau kita jadi tisunya itu digini-giniin? Menyakitkan ya? Ya, jadi kita yang sedang mendapatkan pendidikan dan pelatihan itu tidak mudah memang.
penuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, belum lagi biaya, semuanya dikorbankan untuk mendapatkan pelatihan agar menjadi kepribadian yang bagus. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada yang serta-merta. Ada rasa lelah, jenuh, itu adalah hal yang wajar ya. Nah, tisu ini ketika dia sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kalau ibu lempar ke ujung sebelah kanan, kira-kira sampai nggak ke temboknya? Tidak. Tidak. Kalau sudah seperti ini, tuh lihat. Sampai. Ibu lempar, tweet, sampai ya. Nah, Sampai, itu Bu. tadi. Ketika kita sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, kita sudah terbentuk, maka seperti yang Tamrin bilang tadi, itu menjadi jembatan kita untuk mencapai karir impian kita. Apapun itu ya, kalaupun kalian nanti tidak mau kuliah, minimal ikutlah pelatihan untuk menambah keterampilan. Jadi jangan mau kita jadi pesuruh orang saja terus ya. Karena tidak enak seperti itu. Maunya kita yang jadi bosnya. Kalau misalnya kita sekolah dan pada akhirnya hanya jadi pembantu rumah tangga atau jadi kuli bangunan, nah kan sayang ya. Kira-kira tadi pembantu rumah tangga, kuli bangunan itu termasuk jenis pendidikan yang mana? Ada yang masih ingat? Kuli bangunan, pembantu rumah tangga, silahkan siapapun boleh menjawab. Low level education job. Ya, benar sekali. Low level education jobs, pendidikan tingkat rendah ya. Bagus sekali anak-anak ibu semuanya sudah mampu ya mengambil sudah mau memahaminya. Baiklah, selanjutnya tugas kalian adalah memutuskan sekarang. Sebelum memutuskan nanti dilihat dulu ya list-list jurusan dan mau kerja di mana nanti. Nah, nanti buat di sini, nanti Ibu akan share ini. Tuliskan nama kalian. Contoh Putri Bintan Sari misalnya. Putri inginnya mau jadi apa? Kira-kira Putri udah punya gambaran belum? Mau memilih tingkat pendidikan yang mana, Putri? Belum ada, Bu. Belum ada pilihan, masih belum kepikiran ya? Ya, Bu, kepikiran lagi. Oke, harus difikirkan lagi ya. Kenapa? Karena sudah kelas 12. Tidak lama lagi kalian akan tamat. Kalau sekarang belum difikirkan, nanti setelah layanan ini Ibu tugaskan Putri untuk memikirkannya ya. Jadi nanti Putri Ibu akan share link yang tadi, daftar jurusan, kemudian karirnya mau apa. Lihat-lihat saya mau jadi apa ya nanti ya. Mau jadi pengusaha kah? Mau jadi bekerja di bidang kesehatan, pendidikan, teknik, banyak sekali pilihannya ya. Oke, kalau Tamrin sendiri sudah punya gambaran mau menempuh Sudah, Bu. pendidikan? Oke, apa kira-kira? Boleh di-share ke kami, Tamrin? Apanya, Bu? Pendidikan apa kira-kira yang mau ditempuh dan karirnya seperti apa nanti yang sudah ada gambaran di Tamrin? Itu, Bu. Hubungan Apa? internasional, Bu. Hubungan internasional pendidikannya. Oke, bagus sekali. Apa karirnya? Sudah dilihat? Diploma, loh. Diplomat. Oke, mantap ya Tamrin ya. Kita doakan Ya, semoga terwujud ya. Berarti diplomat nanti tidak di Indonesia lagi ya, berarti mewakili duta besar. Misalnya Tamrin, duta besar Indonesia untuk
Belanda misalnya. Berarti nanti Tamrin bekerjanya di Belanda, kantornya di Belanda, mewakili Indonesia di Belanda. Amin amin ya robbal alamin ya. Anak ibu semuanya, ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pertemuan kita ya? Silahkan, siapapun boleh. Pendidikan itu penting, Bu, untuk merencanakan karir kita di masa depan. Pendidikan itu penting untuk merencanakan karir di masa yang akan datang. Oke, bagus sekali, Tamrin. Silakan, Mawar. Ya, Bu. Memperdalam karir, Bu. Memperdalam karir. Oke, maksudnya mendapatkan informasi lebih banyak ya seputar karir Bu. gitu ya, maksud Mawar ya. Oke, bagus sekali, Mawar. Oke, silakan Devi. Silakan Devi. Pendidikan diperlukan untuk mencapaikan karir yang kita inginkan, Bu. Pendidikan diperlukan untuk mencapai karir yang kita inginkan. Oke, baik sekali. Berarti Devi sudah tahu akan mengambil tingkat pendidikan yang seperti apa? High level? Belum? Ya, Bu. Belum terbayang mau kuliah atau hanya sampai SMA saja? Sudah terbayang belum? Sudah, Bu. Maunya sih kuliah, Bu. Maunya kuliah, oke. Sudah terbayang jurusannya apa? Belum lagi, Bu. Belum. Oke, baik. Nanti Ibu share ya daftar jurusan dan karirnya. Nanti Devi silakan memilih ya. Ya, Bu. Oke, baiklah. Kita sudah hampir di penghujung ya, di penghujung kegiatan. Namun sebelumnya Ibu akan share terlebih dahulu pengisian form evaluasi ya. Nah, sebentar. Oke, baiklah. Nah, nanti Ibu akan share lembar evaluasi ini. Nah, nanti kalian tuliskan nama lengkap, misalnya Denanto. Nah, jawablah pertanyaan berikut secara mandiri dengan kesungguhan hati. Nanti kalian isi, adakah korelasi yang sangat signifikan antara pendidikan tinggi dengan karir impian? Nah, nanti kalian isi di sini. Submit. Nah, terkirimlah form evaluasi ini. Tuh ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Ibu lanjutkan ya. Sebentar. Oke, sekarang Ibu mau tanya perasaan Bu Andi yang mana nih hari ini? Yang bahagia. Yang mana? Bahagia. Bahagia, alhamdulillah ya. Jadi harus selalu bahagia ya. Jadi Ibu berharap selama kalian mengikuti layanan ini ya happy-happy saja, tidak ada yang bersedih kan hari ini kan? Tidak ada yang patah hati kan hari ini? Bu. Tidak ya. Oke, nah itu ada suara Putri tuh Ibu dengar tuh. Kita sudah benar-benar di penghujung kegiatan pada hari ini. Kita sudah sama-sama menyimpulkan. Ibu pun sudah tahu bagaimana suasana hati kalian. Kemudian Ibu sudah jelaskan bagaimana nanti pengisian form evaluasi. Ingat ya, form evaluasinya diisi hari ini dan Ibu tunggu paling lama pukul 5 sore pada hari ini. Oke, baiklah karena sudah selesai semuanya. Sebelum kita tutup, silahkan Tamrin bantu untuk pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih atas kesediaan kalian semua hari ini. Semoga sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.